Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bina Felisa yang tugas klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, saya di sini akan memeriksakan rutin perkembangan pada bayi saya Ibu. Baik, saya isi datanya Ibu. Iya Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Rensi, Usia Ibu berapa? 25 tahun Ibu. Nama ayahnya siapa Ibu? Nama ayahnya Umur anaknya berapa Ibu? 6 bulan Ibu. Apa ada keluhan Ibu sama anaknya? Tidak ada Bu. Nama bayinya siapa Ibu? Nama bayinya Rizky Ibu. Alamatnya di mana Ibu? Metro Ibu. Untuk mengisi formulir deteksi dini tumbuh kembang anak, yang pertama mengisi nama puskesmas, kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Untuk yang pertama, identitas anak berisi nama, jenis kelamin, nama ayah dan nama ibu, tanggal periksa, tanggal lahir dan umur anak diisi dengan jelas. Untuk umur anak, sesuaikan dengan perhitungan umur anak. Yang kedua, anamnesis. Nomor 1 diisi keluhan utama orang tua atau keluarga membawa anak ke puskesmas. Yang kedua, diisi jawaban orang tua atau keluarga atas pertanyaan apakah anak memiliki masalah tumbuh kembang. Jika ya, tulis singkat masalahnya. Jika tidak, tulis keterangan tidak ada. Baik, berarti hari ini Ibu Rensi mau pemeriksaan rutin mengenai perkembangan bayi Rizky ya Ibu? Iya Ibu. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu prosedurnya. Nah, nanti bayi Rizky akan dilakukan penilaian perkembangan apakah sesuai dengan usianya atau tidak, untuk mengetahui apakah ada hambatan atau masalah perkembangan pada bayi Ibu. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik, kalau gitu nanti diukur dulu berat badan, panjang badannya, dan lalu langsung ke pemeriksaan ya Ibu. Iya Ibu. Kalau gitu Ibu boleh ikut saya. Selanjutnya mempersiapkan alat, ada formulir KPSP usia 6 bulan sesuai usia bayi, lalu ada handscoon, lalu ada head cup dan masker. Selanjutnya menjaga privasi pasien, pastikan dalam ruangan tertutup dan pencahayaan terang, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah benar. Setelah mencuci tangan, memakai APD, masker, head cup, dan juga sarung tangan. Setelah itu kita melakukan pengukuran antropometri mulai dari berat badan, panjang badan, lingkar lengan, dan juga lingkar kepala pada bayi. Baik, Ibu Rensi, sebelum melakukan penilaian perkembangan, saya periksa terlebih dahulu berat badan dan panjang badan adiknya ya. Iya Ibu. Sama Mbak ya, Dek. Sebentar ya, Dek, diukur dulu ya tingginya. Selanjutnya mengukur panjang badan bayi menggunakan stadiometer. Ya. Panjang bayi didapatkan 67 cm. Selanjutnya menimbang berat badan. Pastikan angka sebelumnya berada pada angka 0,0. Berat badan bayi 7,5 kg. Selanjutnya mengukur lingkar kepala. Ibu boleh bantu pegang bayinya ya. Saya ukur lingkar lengannya lebih dahulu. Lingkar lengan bayi didapatkan 17 cm. Selanjutnya untuk lingkar kepala. Bentar ya, Dek. Untuk lingkar kepala 55 cm. Baik, sudah selesai, kita lanjut ke pemeriksaan ya Bu. Untuk pemeriksaan yang ketiga, pemeriksaan rutin sesuai jadwal. Nomor 1, 2, dan 3 adalah pengukuran antropometri dengan nomor 3 melingkari apakah bayi normal, kepalanya normal, atau mikrosefali atau makrosefali. Selanjutnya, nomor 4, melingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan tren pertumbuhan. Nomor 5-11, lingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan, apakah normal, pendek, gizi baik atau buruk, sesuai umur, meragukan, normal, daya lihat baik atau daya lihat kurang. Yang keempat, pemeriksaan atas indikasi. Yang pertama, diisi lingkar lengan atas anak dalam satuan sentimeter. Yang kedua, melingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan. Yang ketiga, melingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan dengan kuesioner KMPE. Yang keempat, melingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan dengan kuesioner MCR.
Yang kelima, melingkari salah satu huruf sesuai hasil pemeriksaan dengan kuesioner ACTRS. Nah, untuk mengisi screening perkembangan anak menggunakan KPSP atau kuesioner pra-screening perkembangan pada bayi usia 6 bulan, kita akan melakukan beberapa gerakan, tes, atau tanya jawab langsung kepada orang tua. Tujuannya adalah untuk melihat 4 aspek perkembangan si kecil, yaitu gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Cara mengisinya mudah sekali. Jika bayi dapat melakukan gerakan atau tugas yang diminta, maka kita beri tanda checklist pada kolom ya. Sebaliknya, jika bayi tidak dapat atau belum bisa melakukan, maka kita checklist pada kolom tidak. Setelah semua pertanyaan terisi, kita tinggal menghitung total skor. Kita dapat berapa jumlah jawaban ya untuk gerak kasar dan gerak halus, bicara bahasa, serta sosialisasi kemandirian. Terakhir, kita akan langsung sesuaikan dengan tabel algoritma untuk melihat hasil interpretasi dan tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yuk kita mulai satu persatu. Yang pertama, bayi dalam posisi terlentang, mengambil benang wol merah untuk memeriksa dan melihat apakah bayi mengikuti gerakan dari benang wol merah, diarahkan ke kanan dan kiri bayi, lalu lihat apakah bayi mengikuti gerakan wol yang diberikan oleh petugas. Baik, untuk hasilnya positif, mata bayi melihat dan mengikuti gerakan arah benang wol yang diarahkan oleh petugas. Selanjutnya, pemeriksaan gerak kasar adalah dengan mengangkat bayi ke arah petugas, lalu lihat apakah bayi dapat mempertahankan lehernya atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan gerak kasar, didapatkan hasil bayi dapat mempertahankan lehernya dan tidak terjatuh. Bayi diposisikan tengkurap untuk melihat gerak motorik kasar, lalu lihat apakah bayi dapat mempertahankan dadanya dengan kedua lengan dan dapat mempertahankan lehernya agar tidak terjatuh ke bawah. Hasil didapatkan positif, bayi dapat menahan dadanya tidak terjatuh ke arah lantai menggunakan kedua lengannya. Penilaian perkembangan selanjutnya adalah gerak kasar. Bayi dapat diposisikan duduk oleh pengasuh ataupun ibunya atau pada meja pemeriksa untuk memeriksa dan melihat apakah bayi bisa menjaga keseimbangannya pada saat duduk. Hasil didapatkan, bayi Rizky bisa menjaga keseimbangannya, tidak terjatuh ke kanan, ke samping ataupun ke belakang pada saat posisi duduk. Selanjutnya, pemeriksaan gerak halus adalah dengan bantuan barang pena ataupun pensil diletakkan di punggung tangan untuk melihat apakah bayi dapat menggenggam pena tersebut selama beberapa detik dan melihat apakah bayi refleks menahan atau memegang pena yang jatuh dari punggung tangan bayi. Hasil didapatkan, bayi dapat memegang pena yang diletakkan di punggung bayi selama beberapa detik. Selanjutnya, pemeriksaan gerak halus yang lain adalah dengan menjatuhkan uang logam ataupun barang sekecil kacang tanah di sekitar bayi, lalu lihat gerakan mata bayi apakah bisa melihat gerakan uang logam ataupun benda kecil yang dijatuhkan di sekitar bayi. Hasil didapatkan, bayi dapat melihat gerakan dari benda kecil dan atau uang logam yang dijatuhkan di sekitar bayi. Pemeriksaan gerak halus selanjutnya adalah meletakkan barang ataupun mainan kecil di dekat bayi, lalu lihat apakah bayi terlihat akan menjangkau mainan tersebut dengan tangannya. Mainan diletakkan tidak terlalu jauh dari bayi agar bayi dapat menjangkaunya. Hasil didapatkan, bayi bisa menjangkau mainan yang diletakkan oleh petugas. Selanjutnya adalah pemeriksaan perkembangan sosialisasi kemandirian dan juga bahasa dilakukan dengan anamnesa pada ibu ataupun pengasuh. Baik, Ibu Rensi, ini bayi Rizky-nya ya, Ibu. Nah, Bu Rensi, tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan perkembangan pada bayi Ibu. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan untuk menilai perkembangan bicara dan bahasa juga sesuai sosial kemandirian bayi Rizky. Nah, pertanyaan yang pertama, pada saat di rumah, pernahkah bayi mengeluarkan suara yang besar pada saat tertawa seperti teriak? Seringkali, Bu. Baik. Selanjutnya, pernahkah bayi berbalik paling sedikit 2 kali dalam sehari seperti tengkurap setelah itu terlentang kembali? Pernah, Ibu. Baik, untuk yang terakhir, pada saat bayi Rizky bermain sendiri, apakah pernah Ibu melihat bayi Rizky tertawa ataupun tersenyum pada saat melihat mainannya saat sedang bermain sendiri? Iya, Ibu, pernah. Baik, kalau gitu sudah selesai Ibu untuk penilaian perkembangannya. Nanti saya bisa jelaskan di depan. Saya bereskan alat terlebih dahulu ya Ibu. Iya, Ibu. Permisi Ibu. Selanjutnya membereskan alat. Melepas APD dan juga mencuci tangan. Lalu mencuci tangan dan melakukan pendokumentasian. Ibu
Ibu Rensi. Nah, ternyata hasil screening menggunakan KPSP pada bayi Rizky mendapatkan hasil atau skor 10 pada kolom ya yang menandakan perkembangan bayi Rizky sesuai dengan usianya yaitu 6 bulan. Pada intervensi yang diberikan adalah memberikan pujian kepada orang tua, pengasuh ataupun bayinya sendiri, melanjutkan stimulasi sesuai tahapan umur, serta menjadwalkan kunjungan pada bulan pemeriksaan berikutnya. Yang kelima, kesimpulan, tulis secara singkat hasil pemeriksaan dan kesimpulan akhir, apakah tumbuh kembang bayi normal, meragukan, atau ada kemungkinan penyimpangan. Tadi sudah saya lakukan penilaian perkembangan atau kuesioner praskreening perkembangan usia 6 bulan pada bayi Rizky. Nah Bu, alhamdulillah hasilnya semuanya normal ya. Bayi Rizky skornya tinggi, yaitu menandakan bahwa perkembangan bayi Rizky sesuai dengan usianya. Nah selanjutnya, stimulasi yang bisa ibu berikan di rumah, yang pertama adalah bisa dengan mengajarkan bayi Rizky untuk memegang benda menggunakan kedua tangannya, bisa mengajak bayi Rizky untuk bermain. Lalu untuk stimulasi bicara dan bahasanya juga tadi sudah bagus, hasilnya normal. Nah untuk di rumah ibu bisa mengajarkan bayi Rizky untuk meniru dan mengenali beberapa dari sumber suara, menirukan ketika bayi berbicara, ibu bisa menirukan apa yang dibicarakan oleh bayi. Nah lalu untuk sosial dan kemandiriannya, ibu bisa bermain cilepa atau mengajari bayi untuk berbicara mama ataupun papa. Nah di sini juga ada dengan memberikan mainan pada bayi, apakah bayi bisa meraih mainan tersebut. Nah itu saja dari saya, Ibu Rensi. Apakah sudah cukup paham? Cukup paham Ibu, terima kasih. Baik Ibu Rensi, jika Ibu tidak ada yang lagi yang ingin ditanyakan, kita bisa bertemu kembali pada pemeriksaan rutin bulan berikutnya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Hasilnya juga sudah memuaskan Ibu. Saya permisi ya Ibu. Baik. Hati-hati Bu. Lalu yang keenam, intervensi dini dan rujukan. Yang pertama, konseling gizi. Apakah petugas memberikan konseling atau tidak? Jika diberikan, maka lingkari huruf A diberikan. Yang kedua, konseling stimulasi perkembangan. Lingkari jika diberikan atau pada bagian tidak diberikan. Yang ketiga, 4 dan 5. Dengan melingkari, apakah memberikan intervensi dini pada masalah pertumbuhan, perkembangan, masalah perilaku, dan emosi. Lingkari diberikan pada huruf A jika diberikan, dan pada huruf B jika tidak diberikan. Yang keenam, tindakan pengobatan lain. Adakah bayi diberikan tindakan pengobatan lain oleh petugas? Yang ketujuh, tulis tujuan rujukan, alasan dirujuk, serta lingkari huruf A jika ada surat rujukan, atau huruf B jika tidak ada surat rujukan. Yang terakhir, pemeriksa dengan menulis nama dan paraf petugas pemeriksa.